Bener banget teman-teman, kalau dalamnya hati orang tuh ya seluas samudra, bener-bener. Jadi susah banget yang namanya dipahami kecuali sama dirinya sendiri. Nah ini kadang-kadang juga jadi PR yang luar biasa gitu kan, gimana mau ngertiin orang lain gitu kan, orang diri sendiri aja kadang-kadang kita juga masih belum ngerti gitu ya. Nah, di readingannya Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas ya atau baca mengenai ya isi hatinya ya versus kenyataan yang sebenarnya yang kamu sebenarnya nggak sangka. Apa sih teman-teman ya, kita bakalan baca di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dan vibes yang positif supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan buat kalian yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilahkan ya ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku tentunya. Nah, seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita, teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah ceritanya kamu. Siapa tahu ya pengalaman kamu banyak banget, jadi ceritanya juga banyak banget. Oke, teman-teman, kita menuju ke teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca isi hatinya ya versus kenyataan yang sebenarnya. Cerita tentang kalian berdua itu seperti apa? Cerita tentang kalian berdua, teman-teman Aries, di cerita yang pertama. Belum udah transformation ya kan. Hubungan kalian ini adalah hubungan yang berbahaya ya. Salah satu dari kalian ya, atau mungkin dua-duanya udah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu. Jadi hubungan yang penuh gairah ya gitu kan, yang tentang sexuality disembunyikan ya, tentang hubungan-hubungan yang berbahaya ya seperti ini hubungan kalian, cerita kalian berdua. Berat ya. Nah, dia itu siapa sih dan ciri-cirinya kayak gimana ya? Kalau kita lihat dia itu siapa dan ciri-cirinya dia tuh seperti apa? Orangnya pinter ya, sebenarnya dia orang yang cukup pinter, orangnya mau berkembang gitu, nggak mau yang namanya stuck di situ-situ aja gitu, tapi selalu mau belajar gitu hal-hal baru dalam hidupnya dia. Orang yang cukup beruntung nih teman-teman ya, kalau misalkan kita bicara tentang pekerjaan ya, tentang apa ya, ini luar biasa. Walaupun mungkin hidupnya dia nggak gampang ya, naik turun kehidupan dia luar biasa, menjalani hidupnya dia juga nggak gampang ya teman-teman, kayak gitu. Ini orang yang cukup ekstrovert ya, pinter bergaul ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ini apa ya, orang yang cukup gampang down tapi dia juga gampang up sih ya. Beruntung, orang yang cukup beruntung, apalagi kalau misalkan dia berada di ujung tanduk gitu ya, ada aja yang nyelamatin gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau orang yang kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bakalan lihat nih isi hatinya yang dia isi hatinya dia gitu kan, dan apa yang dia lakukan, kenyataannya kayak gimana, itu berbeda nggak sih ya. Kita coba lihat. Oke, isi hatinya dia itu sebenarnya ingin membuktikan sesuatu hal gitu kan kepada seseorang, atau mungkin kepada orang yang mungkin nggak nganggep dia ya, kayak ngecengin dia, ngelecehin atau kayak gimana gitu teman-teman ya. Isi hatinya dia ya ingin membuktikan sesuatu hal, tapi pada kenyataannya ya sering kali dia memaksakan dirinya dia ya, padahal itu mungkin masih belum di, ibaratnya di tarafnya dia untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi maksain keadaan. Orang lain bilang bahwa nggak mungkin gitu, tapi dia ingin membuktikan itu mungkin gitu. Nah, seperti itu. Dia nggak bilang sih kayak gimana, tapi ingin yang namanya membuktikan bahwa kamu tuh ya, bahwa aku tuh bisa, aku tuh mampu. Jadi kayak men-challenge, tapi lebih ke challenge yang negatif ya, seperti itu. Oke, isi hatinya sih seperti itu. Kenyataannya dia banyak maksain hal-hal gitu ya. Banyak sekali yang dia paksakan dalam hidupnya dia. Nah, niatnya dia ya, apakah baik teman-teman ya? Apakah baik? Kita coba lihat. Sebenarnya kalau misalkan dilihat bagusnya bagus, dia kepingin yang namanya membuktikan sama orang bahwa dia tuh punya prinsip, tapi sering kali ya dia tuh jadinya kayak
terkesan egois ya, karena nggak mau yang namanya dengerin orang lain gitu ya. Kalau misalkan baiknya baik niatnya, niat orang mungkin ya dengan alasan seperti apapun ya teman-teman ya, ini kalau dilihat di sini sih baik, cuman ya itu dia terkesannya malah jadi kayak seenak gue sendiri gitu, nggak mau dengerin orang, jadi malah kayak uncontrol gitu ya, tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan ya, seperti ini. Nah sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya teman-teman kalau kamu berada di posisi dengan sudut pandang dimanapun ya kamu berada, lebih terbuka sih teman-teman ya, jangan ditanggung semuanya sendiri. Kalau misalkan ditanggung semuanya sendiri, kamu bakalan jadi capek, jadi lelah gitu. Lebih terbuka, lebih apa adanya ya, menjalani satu hubungan juga seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita bicara tentang hal lain yang mau dia buktikan, mau seperti apa dan kayak gimana, selagi itu tidak yang namanya membebani kamu, tidak membuat kamu semakin tambah frustasi gitu kan, ya fine ya, urusannya sendiri-sendiri. Tapi kalau itu sudah menyangkut gitu kan, menyangkut kamu dan menjadikan kamunya jadi ikutan depresi gitu ya, jangan gitu ya. Oke teman-teman, karena ya hubungan seperti ini kan memang berat gitu kan. Ya, dibalik apapun yang terjadi sama dia ya, yang penting yang baik-baik ya. Oke, right. Yang kedua ya teman-teman ya, kita menuju ke cerita kedua buat teman-teman Aries. Cerita tentang kalian berdua itu, hubungan kalian berdua seperti apa. Kita lihat saling terikat. Saling terikat teman-teman ya, ada attachment di sini, kaku ya, hubungan yang kaku, hubungan yang saling terikat, hubungan yang apa namanya, bisa jadi hubungan sesaat juga bisa ya, terjebak kesenangan sesaat, hubungan yang saling sibuk sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalkan pas butuh aja ya ayo gitu, kalau enggak ya udah gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya, siapa sih dia ya, dan ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya sebenarnya tuh realistis temen ya, lalu juga ini orang yang ngikutin aturan banget ya, suka keterikatan ya, dan struktural. Jadi bener-bener yang karena dia juga pekerja keras ya, jadi bener-bener yang tek tanggung jawab banget orangnya ya, seperti itu. Walaupun ya pekerjaan yang utama ya kalau misalkan untuk kartu ini teman-teman. Jadi bener-bener orang yang susah beradaptasi dengan orang-orang sekitarnya, karena dia merasa bahwa ya kalau gua bisa lu harus bisa gitu. Nah ini kan gimana gitu ya teman-teman ya. Nah ciri-ciri orangnya kayak begitu banget ya, jadi prinsipnya luar biasa, kakunya luar biasa. Nah isi hatinya gitu kan sama yang dia lakukan, kenyataannya seperti apa, ini berbeda nggak sih teman-teman ya. Kayak gini nih, dia itu orang yang aslinya emosian banget dan gak sabaran, tapi dia berusaha banget ya di kenyataannya tampil yang bener-bener disiplin kayak gitu ya, dan berusaha banget yang namanya mencegah emosi-emosi yang berlebihan itu keluar. Karena kan bagaimanapun ada hal-hal di mana kayak struktural gitu kan, yang nggak bisa yang namanya marah-marah sembarangan, emosi sembarangan yang kayak gitu. Kalau misalkan isi hatinya dia ya dia kepinginnya marah, dia kepinginnya apa kalau misalkan ada apa-apa sesuatu hal gitu, tapi pada kenyataannya nggak kayak begitu. Dia bisa controlling dirinya dia dengan sangat baik dengan emosi dan perasaannya dia ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat niatnya dia, sebenarnya dia kepingin move on gitu, kepingin move on dari satu situasi, entah itu dari pekerjaan atau dari apa ya, dari satu situasi dia kepingin move on, dia pingin keluar, dia nggak tahan dengan satu kondisi gitu. Tapi pada kenyataannya enggak, dia tetap stay aja di situ gitu ya, berbeda banget ini. Nah sekarang kita lihat niatnya dia apa ya, niatnya dia apakah baik ya, niatnya baik ya. Kalau misalkan sama kamu sih, kalau let's say ya suka gitu, kalaupun sama pekerjaan juga dia juga mencintai pekerjaannya dia, walaupun dia mungkin dalam hatinya dia yang menjerit pingin yang namanya keluar, kepingin yang namanya mencoba sesuatu hal yang baru, tapi tetap aja baliknya ke sono-sono lagi gitu ya. Nah sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya, berada dimanapun ya kamu berada gitu kan, di sudut pandang yang manapun ya, ada hope dan illusion. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri ya. Kadang-kadang kalau misalkan ngelihat dia dengan secara seperti itu, kita udah pikirannya udah yang jelek-jelek gitu kan, bahwa dia tuh nggak sayang, bahwa dia tuh begini, dia sibuk dan dan bisa jadi hubungan ini penuh dengan ilusi. Karena kalau kita lihat tadi ya, terjebak hubungan sesaat, kesenangan sesaat, bisa jadi seperti itu. Jadi ya
Jangan mengharapkan sesuatu hal dimana kamu sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang berat. Walaupun ada cerita-cerita tentang cinta di sini gitu kan, tapi tetap ini jatuhnya ke pekerjaan jauh lebih ini ya, lebih banyak ya seperti itu. Oke? Right, ini cerita yang kedua ya buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita kalian berdua, hubungan kalian berdua itu seperti apa? Hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang penuh dengan emosi dan perasaan. Kalau dilihat di sini ya, teman-teman ya, bisa jadi kalian keluarga ya. Keluarga itu bisa jadi suami, istri, orang tua ataupun apapun lah ya seperti itu. Nah, sepupu juga bisa ya. Kita lihat ya. Siapa sih dia dan ciri-cirinya kayak gimana? Ini orangnya agak-agak sedikit ini ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual. Jadi kalau misalkan kamu udah bahasannya ke arah spiritual ya, dia bakalan seneng banget ya. Dia bakalan happy banget lah kalau diajak ngomong masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual ya. Kayak begitu. Ini orang yang intuisinya bagus, teman-teman. Intuisinya bagus, terus juga feminim ya. Perasa orangnya lembut ya, lembut karena memang intuisinya dia bagus ya, jadi agak-agak ya kayak gimana lah gitu ya, kesenggol dikit juga gampang kepikiran gitu ya, seperti itu. Nah ini orang yang tertutup ya, introvert. Dia orang yang cukup introvert ya, seperti itu ciri-cirinya kurang lebih. Nah kita lihat nih isi hatinya dia dengan apa yang dia lakukan, kenyataannya itu seperti apa, berbeda nggak sih teman-teman ya orang ini. Kita lihat ya, ada perasaan-perasaan di mana dia merasa dihianati, enggak sih? Apa isi hatinya dia dan kenyataannya seperti apa dia lakukan hal tersebut, karena ini orang yang nggak bisa basa-basi sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dia suka sama sesuatu hal, dia bakalan bilang. Dia nggak suka, dia pun akan bilang. Jadi apa? Dia merasa dihianati, merasa diduakan, merasa dibanding-bandingkan, merasa seperti itulah, merasa diperlakukan nggak adil ya, merasa dihianati seperti itu. Nah niatnya dia ya, apa niatnya dia? Ya komitmen ya, memperbaiki komunikasi, lalu juga jangan yang namanya saling sibuk sendiri, semua juga harus meluangkan waktu ya, hal seperti itu adil gitu, nggak cuma satu pihak aja yang berusaha gitu, tapi dua-duanya berusaha ya, seperti itu untuk memperbaiki sih ya, lebih ke seperti ini ya. Nah sebaiknya apa yang kamu lakukan dimanapun posisinya kamu ya, di sudut pandang manapun, belajar untuk tulus dan ikhlas untuk menyayangi, mencintai ya, berusaha itu nggak bisa yang namanya kita cuma separuh-separuh hanya mengandalkan by the book gitu kan, 50% and 50%. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan kasih sayang, maka balasannya pun juga akan sama gitu. Ada indikasi 0,1% aja kamu tidak setia, tidak tulus gitu ya teman-teman, tidak tulus, maka indikasi 0,1% pun juga ada pengkhianatan, dikhianati, perasaan gak adil itu akan ada gitu. Jadi ya usahakan, walaupun kita manusia gitu kan, yang gak bisa yang namanya ibaratnya adil, gak bisa yang namanya harus memenuhi ekspektasi seseorang kan, gak bisa. Tapi at least ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, maka segala sesuatunya juga akan berjalan baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita buat kamu teman-teman Aries ya, isi hati orang tersebut gitu kan ya, dengan kenyataan dan sebagainya. Semoga menjawab beberapa pertanyaan kamu ya, mungkin yang sedang bertanya-tanya tentang seseorang ya, semoga terjawab. Dan kalaupun belum terjawab, semoga ini bisa jadi pelajaran yang baru ya buat kita semua. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading bareng sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.